Sebagian besar penonton setia pasti mulai merindukan sosok Akila yang dulu, penuh tawa, spontan, dan sering bertingkah absurd. Namun alur cerita saat ini justru membawa Akila ke titik terendah dalam hidupnya. Bukan hanya memorinya yang mundur ke beberapa bulan silam, tapi juga guncangan mental yang mengubah dirinya secara drastis. Dari gadis ceria yang cuek dan penuh energi, kini ia menjelma menjadi sosok rapuh, penuh ketakutan, dan kehilangan arah. Satu-satunya hal yang masih tersisa utuh hanyalah rasa cintanya yang begitu besar kepada Fatah. Untuk sedikit mengobati kerinduan itu, kisah pun membawa penonton kembali ke masa lalu, saat hubungan Akila dan Fatah masih sederhana namun hangat, tepatnya di masa SMP. Saat itu, kondisi emosional Fatah masih relatif stabil, meskipun ia kerap tertekan oleh konflik kedua orang tuanya. Beruntung, ia masih memiliki sosok ibu yang bijak dan penuh kasih, yang bahkan turut memberikan perhatian pada Akila. Sementara itu, kehidupan Akila justru tidak sehangat itu. Ia tumbuh di bawah didikan keras Mayang yang sedang berada dalam tekanan sejak kepergian Michael ke luar negeri. Di masa itu, sempat tertanam dalam benak Akila bahwa dirinya hanyalah anak tambahan yang tidak benar-benar diinginkan. Perasaan itu semakin kuat karena sikap Mayang yang terlihat pilih kasih terhadap Viran. Meski di kemudian hari dijelaskan bahwa sikap keras itu bertujuan agar Akila lebih fokus pada pendidikan, luka yang terlanjur tertanam tetap terasa nyata. Terlebih dengan ucapan-ucapan menyakitkan yang pernah ia dengar, yang secara perlahan merusak harga dirinya dan menanamkan keyakinan bahwa dirinya tidak berharga. Dari luka itulah, Akila mulai mengalami gangguan emosi yang dalam. Rasa tidak aman dan ketakutan akan ditinggalkan terus menghantuinya. Di tengah kondisi itulah, Fatah hadir. Hubungan mereka dimulai sejak kelas 3 SMP, di usia yang sebenarnya masih terlalu muda untuk memahami arti cinta. Namun kedekatan mereka tumbuh dari rasa senasib, dari saling menguatkan, mendengar, dan mengisi kekosongan satu sama lain. Masa itu dipenuhi momen-momen sederhana yang justru terasa sangat berarti. Cemburu kecil, tawa ringan, hingga kebersamaan yang hangat. Salah satu kenangan yang paling membekas adalah saat Fatah menuliskan bahwa Akila itu cantik di dinding rumahnya. Sebuah cara sederhana untuk meyakinkan Akila bahwa dirinya berharga, bahwa ia layak dicintai. Cara Fatah mencintai memang tidak banyak kata, namun penuh perhatian dan ketulusan. Bahkan hal kecil seperti berbagi gelas minum pun menjadi simbol kedekatan mereka. Namun ada satu hal penting yang tidak pernah Fatah ucapkan saat itu, sebuah kalimat sederhana yang justru sangat dibutuhkan oleh Akila. Kalimat yang bisa menjadi penegas bahwa dirinya benar-benar berarti. Memasuki masa SMA, hubungan mereka mulai berubah. Kehangatan perlahan tergantikan oleh kebingungan dan jarak emosional. Kondisi mental Akila yang semakin rapuh membuatnya terus menuntut kepastian, sementara Fatah sendiri sedang menghadapi cobaan berat karena ibunya kehilangan ingatan. 2 tahun hubungan berjalan tanpa komunikasi yang kuat, hingga akhirnya membuka celah bagi keraguan. Mereka mulai mempertanyakan apakah yang mereka jalani benar-benar cinta, atau sekadar ketergantungan karena takut kesepian. Pada akhirnya, perpisahan menjadi pilihan. Waktu berlalu hingga sebuah percakapan panjang terjadi beberapa hari lalu. Di sanalah akhirnya terucap kalimat yang selama ini tertahan. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, namun begitu dalam maknanya. Kalimat itu seolah mengisi ruang kosong dalam hati Akila, menghadirkan kelegaan sekaligus penyesalan atas semua yang telah terjadi. Mereka sempat mencoba berdamai dengan keadaan, menjalani hubungan sebagai sahabat yang saling peduli. Namun perasaan yang belum selesai justru terus muncul ke permukaan. Hingga sebuah fakta besar terungkap, tentang identitas orang tua kandung Akila. Kebenaran itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu berat, hingga menghancurkan kepercayaan Akila terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, sosok ceria itu benar-benar hilang. Kini, tujuan terbesar Fatah adalah mengembalikan Akila seperti dulu. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena yang harus disembuhkan bukan hanya luka perasaan, tapi juga luka dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di tengah semua itu, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya bersalah. Apakah Angelika yang terpaksa meninggalkan anaknya, Leon yang menyerahkan Akila, atau Mayang yang tanpa sadar menanamkan luka lewat kata-kata? Tidak ada jawaban yang benar-benar hitam atau putih. Yang jelas, Akila hanya membutuhkan satu hal sederhana, rasa aman dan cinta tanpa syarat. Dalam ingatan yang tersisa, hanya Fatah yang mampu memberikan rasa itu.
Namun apakah benar hanya Fatah yang bisa menjadi penyelamatnya? Sementara itu, Harry justru berada di posisi yang paling menyakitkan. Sebagai orang yang pernah mengisi hati Aquila, kini ia seperti orang asing. Di ingatan Aquila, Harry hanyalah teman biasa, bukan seseorang yang istimewa. Perlahan, peran Harry semakin tersisih. Padahal selama ini ia selalu berada di garis depan membantu keluarga tersebut, bahkan rela berkorban untuk hal-hal besar. Namun kini, semua itu seakan tidak berarti. Ia mulai dipandang sebagai sosok yang egois dan terjebak dalam obsesinya. Di sisi lain, ancaman baru terus muncul. Angelika yang dipenuhi dendam mulai merencanakan langkah-langkah berbahaya, bahkan mencari kambing hitam atas kekacauan yang terjadi. Kondisi semakin rumit ketika Leon jatuh sakit karena rasa bersalah, dan masalah lama kembali mencuat. Di tengah kekacauan itu, Harry mencoba tetap bertahan dengan caranya sendiri. Ia memilih mundur dari sisi Aquila, namun tetap berjuang dari kejauhan. Dengan amarah yang terpendam, ia menyalurkannya lewat upaya mengungkap dalang di balik ancaman terhadap keluarga tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan fakta baru yang semakin memperberat beban di pundaknya. Perjalanan ini belum selesai, luka belum sembuh, kebenaran belum sepenuhnya terungkap, dan setiap tokoh masih berjuang dengan caranya masing-masing. Namun satu hal yang pasti, di tengah semua kehilangan dan kekacauan, harapan itu masih ada. Meski kecil, namun cukup untuk membuat mereka tetap bertahan.